Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi tarsyal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihina min bariyatik adada ilmik wa ghafir wa aghfir wa farij bi fadlika wa minnatik wa sallim tasliman katsiran amma ba'du fa ya ayyuhan nas fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, afiat, sehat, dan khususnya kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mempertemukan kita dalam bulan kelahiran kekasih tercintanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di dalam diri kita selalu tertanam dan selalu tercurahkan cahaya mahabbah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat begitu pun salam kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi besar kita, imam kita, panutan kita, suri tauladan kita, datuk daripada Sayyidina Hasan wa Husain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, khususnya jamaah daripada Maulid Arba'in ini selalu mendapatkan rahmat kasih sayang daripada Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita punya guru, kita punya murabbi Al Habib Syarif bin Sahal bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad Bahsin. Biar selalu diberikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran agar bisa menghadapi antum semua. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan tuan rumah pada Maulid Arba'in 10 ini Bapak Ahmad beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, keluarganya sehat, anak-anaknya sehat, usahanya lancar, dagangannya lancar, dan mudah-mudahan menjadi sorotan daripada Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Jamaah Maulid Arba'in ini, nama Majlis Arba'innya benar nama Majlis Antum Al-Kausar. Jamaah Majlis Arba'in Al-Kausar ini yang keberapa, Bek? Maksudnya udah berapa kali berjalan? Tahun keberapa? Baru pertama. Ini jangan jadi sesuatu yang bikin malas kita. Mungkin sekarang yang hadir, tapi kita lihat nanti ke depannya bagaimana. Yang penting kita nih jangan pernah letih, jangan pernah berkecil hati. Beginilah cara kita mencari cara untuk mendapat pandangannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau dipandang oleh Nabi Muhammad SAW, maka beginilah salah satu langkah dan cara-caranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Dan ini kalau bisa nanti jangan cuman arba'in aja pada hadir, tapi majlisnya juga hadir. Setiap malam Sabtu minggu sekali ya. Minggu sekali sebulan 2 kali. Seminggu sekali di rumahnya beliau. Karena beliau ini sanad zikirnya, sanad ilmunya nyambung kepada Rasulullah SAW, juga sanad silsilah nasabnya, sanad zikir, sanad ilmu, dan sanad silsilah nasab sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Kita jangan lihat beliau masih muda, kita melihat apa namanya, beliau penampilannya seperti ini. Nah, ini melihat hatinya, karena nggak sembarangan orang bisa bikin arba'in. Anak belum tentu bisa bikin maulid arba'in. Di Kedoya juga tadi Habib Abdullah Al-Haddad bikin maulid daripada maulid arba'in, itu udah tahun ke-8. Pertama juga sama, cuma berapa orang, dikit lama-lama. Jadi yang mungkin tadinya niat kita cuman nggak enak atau cuman pengen maulid sekali-sekali, tetapi mudah-mudahan di kedepannya nanti sampai 40 kita benar-benar tanamin, biar hari ini hidup kita dilihat oleh Rasulullah. Kan kita sama-sama yakin nih bahwasanya pada saat mahalul qiyam, pada saat marhaban, insya Allah dengan syarat-syarat yang dipenuhi, Allah hadir di tempat kita. Bukan syarat yang Tom, siapa yang namanya Tommy? Kenapa Tom ketawa Tom? Hah? Perhatiin. Jadi mudah-mudahan kita kan sudah yakin nih pada saat halul qiyam Rasulullah SAW hadir. Apa enggak pengen tiap hari? Kan kalau 40 hari tiap hari hidup kita diperhatikan Rasulullah. Lagi punya utang Rasulullah, lihat ini lagi apa yang namanya butuh, ini belum kerja, pengangguran, Rasulullah hadir lihat kita didoain, kayak enak tuh dengan syarat-syarat yang dipenuhi. Contoh misalnya nggak boleh merokok di dalam majlis maulid Nabi Muhammad SAW, juga misalnya nggak boleh dalam satu majlis ini campur laki perempuan, banyak kadang masih dicampur. Seperti nggak boleh kalau mau bukan mahram, kecuali ceramah ya, ceramah itu juga sebenarnya nggak kurang baik, tapi lebih kurang baik lagi kalau maulidnya bagus. Insya Allah Rasulullah hadir di dalam makhluk-makhluk kita, dan juga mudah-mudahan Rasulullah selalu hadir di dalam setiap langkah-langkah kita, baik kita dalam sulit juga dalam kita senang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang berkah habis malam qiyam, habis doa hujan, Allah turun rahmat. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan juga Allah turunkan daripada rahmatnya, dan mudah-mudahan dengan turunnya hujan Allah hapuskan, Allah lunturkan daripada dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan berkat turunnya hujan orang-orang yang di sekeliling sini, di kampung-kampung sini, juga kita yang hadir di sini selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar selalu meneladani, mempelajari, mengkaji daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, juga di dalam ini setiap hari baca dibai apa cuma malam ini setiap hari dibai. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di kuburnya di Zabit di Yaman Utara, karena pernah ziarah kuburannya 2 kali. Nah ini Syekh Abdurrahman ini salah satu orang yang muhibbin kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga besarnya, yang mana dalam kitab ini disebutkan tadi yang sholatullahi ma'alahat kawakib alal ahmad, sholatullahi ma'alahat kawakib ala ahmad khairi man raqiban najaib, alau anna amilna kulla yaumin li ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau kita dalam hari-hari kita beramal, atau kita dalam hari-hari kita berpartisipasi ataupun hadir di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah akan turun daripada nurnya Nabi Muhammad SAW ke dalam diri kita. Nurnya Nabi Muhammad tuh bentuknya kayak gimana sih? Kalau ada nur di dalam diri kita, itu kita mau ibadah gak berat jadinya. Mau sholat kagak males, mau selawat kagak males, mau berbuat baik gak males. Kalau mau ibadah males, mau silaturahim males, mau hadir majlis males, itu redupnya atau
sedikitnya cahaya yang ada di dalam diri kita, yang mana kalau dalam 40 hari itu kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak ta'lim itu hilang cahayanya. Istilah kata kalau baju dicelupin ke air, baju nih kita ngerendam nih dicelupin ke air, kalau dijemur lama-lama kering. Tapi kalau tiap hari kita ngaji dibasahin terus, itu baju kita basah terus. Begitu juga hati kita, kalau kita basahin terus itu basah terus, kalau nggak kering. Nah kalau kering tergampang baper, ya kan? Disinggung dikit, kagak mau ngaji lagi. Nah ini itu apanya? Salah satu daripada kurangnya cahaya atau makanan yang ada di dalam rohani kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan maulid ini adalah kita mengenang, merayakan bagaimana proses sebelum dan sampai dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agar kita tahu, contoh misalnya sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ada orang penyembah api yang mana dalam ribuan tahun itu apinya nggak pernah padam. Istilahnya Tuhannya ini api, orang-orang Majusi. Kagak pernah padam. Ada tukangnya yang begadang jala itu api nyala terus. Tetapi ketika dilahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu api seketika padam. Jadi lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memadamkan kemusyrikan. Ini Rasulullah baru lahir doang, belum dakwahnya. Ini lahirnya Rasulullah SAW bikin padam daripada kemusyrikan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak sampai di situ, ketika Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan itu sudah diramal oleh ahlul kitab bahwasanya nanti akan ada nabi. Ini ada tadi kita baca ya. Baca Al-hadits tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahida kana yaktimuhu wa yadkhuluhu falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Jadi ketika hadis ini diriwayatkan oleh Atha ibn Yasar dan Ka'bil Ahbar dan Ka'ab bin Ahbar, dia berkata bahwasanya bapaknya nih ngajarin dia kitab Taurat kecuali satu kertas yang kagak diajarin, ditaruh di kotak, ditaruh di kunci dah, ibarat kata begitu. Ngatu nih. Udah selesai, cuma disisain satu kertas ditaruh di dalam peti. Wa yadkhuluhu sunduk, kemudian dimasukkan ke dalam kardus. Wala mama sahabi fatahtuhu, dan pas orang tua aku sudah meninggal, penasaran maka yang ada di dalam peti tersebut, yang ada di dalam simpanan tersebut, maka di situ dituliskan faida fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Maka di dalam kitab Taurat disebutkan Nabi Muhammad SAW akan keluar pada akhir zaman, yang mana beliau SAW akan dilahirkan di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah, dan merajalela sampai ke Syam. Nah ini kita harus tahu bahwasanya memang sebelumnya kitab-kitab terdahulu mengarahkan untuk kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang harus kita pahami lagi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini nggak boleh disamakan kelahirannya sama orang-orang lain. Nabi Muhammad SAW spesial, istimewa.
dibanding ya. Kalau orang dilahirin pakai nunggu mulus dulu, pakai sakit dulu, adik lainnya pembukaan dulu. Nah ini sebelum Rasulullah dilahirkan, ibunya ini tinggal sama mertuanya, Sayyidatina Aminah sama mertuanya. Siapa mertuanya? Sayyidina Abdul, yang mana Abdul Muthalib ini pada saat itu menjadi pemuka daripada kaum Quraisy. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sendirian di rumah, udah tinggal sama mertuanya dipanggil, diketok. Sebelum lahir Rasulullah nih, istilah kata yang tadinya panas jadi adem, yang tadinya gersang jadi asri, yang tadinya ibu-ibu yang mengandung, yang mana kandungan tersebut biasanya lahir pada perempuan jadi laki. Kemudian itu kan disebutkan di situ surah wa kullu dabbatin li quraisyin nafaqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamal wa ma min hamilin hamalat bi dzalikal 'am illa atat bi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal iman. Semua dabbah, semua hewan melata seraya berkicau, seraya berbicara dengan kalimat yang fasih, mu'linatan bikamal bisyarah, bahwasanya membawa kabar gembira. Dan siapapun perempuan yang mengandung daripada kehamilannya illa atat fi hamliha, kecuali lahir anak tersebut anak laki. Kan bahkan kalau seorang Quraisy kita aja kepengen anak kalau lahiran laki, betul nggak? Dan kalau orang Quraisy ini juga kepengen laki, dan sebagai kebanggaan yang besar kalau punya anak laki karena bisa menerus atau menyambung daripada generasi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal. Karena kenapa? Dengan barokatnya Rasulullah, dengan pertolongannya Rasulullah, yaitu sang iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sendiri. Kemudian datanglah fahadarat bi taufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah wa ma'amma minal huril ain man qasaballahu al-hawd bil hikmatil wafiyah. Dan datang fahadar bi taufiqillah, dengan taufiknya Allah, Sayyidatina Maryam dan Sayyidatina Asiyah. Nah ini ibunya Nabi Isa dan istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun kan solehah. Fir'aun juga sebenarnya pada akhir hayatnya beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ketika ditenggelamkan dengan mukjizat Nabi Musa, maka Fir'aun berkata, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Akan tapi apa daya, apa namanya, sakaratul maut sudah sampai lepotan, taubat sudah tidak diterima. Tapi ada yang tidak bisa. Fir'aunnya Nabi Muhammad. Siapa Fir'aunnya Nabi Muhammad? Abu Jahal. Abu Jahal ini ketika mau dibunuh nggak minta ampun, nggak minta maaf, nggak bersalah. Apa yang dikatakan? Sampaikan kepada Muhammad, sampaikan kepada Nabimu, aku musuhnya di dunia dan juga di akhirat. Kalau tadi masih mau taubat, tapi udah nggak terima, ini udah jelas mau dibunuh, ya kan? Tapi apa dia bilang? Sampai kepada dia kan bilangnya begitu. Sampai kepada Muhammad, aku musuhnya di dunia dan akhirat. Terus kita baik lagi tadi
ketika sebelum dilahirkan datang Sayyidatina Maryam wa Sayyidatina Asia juga bersama bidadari-bidadari dari surga untuk menjadi bidan di dalam persalinan Nabi Muhammad SAW. Ini kita harus garis bawahi, jangan kita bayangin kayak nanti ada alat-alat benangnya, ada pisaunya, ya kan? Ada biusnya. Kita jangan bayangin gitu, tapi kita bayangin adalah kelahiran Rasulullah yang sangat istimewa. Makanya Rasulullah ini keluar bukan dari faraj. Nabi Muhammad SAW bukan keluar dari kemaluan, akan tapi keluar dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kemaluan dan di bawah pusar. Disitulah dituang oleh Sayyidatina Asia dan Sayyidatina Maryam air dari telaga Haud untuk keluarnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW, para malaikat baca apa? Al-Baqiyatus Shalihat. Apa itu Baqiyatus Shalihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kalau Nabi Muhammad, makanya kalau kita baca maulid, kita baca rawi, mau baca maulid Simtuturor, mau baca rawi Dibai, mau baca dia ulami, mau baca Barzanji, mau baca Syaraful Anam, mau baca Azam, ataupun maulid-maulid yang lainnya, kebanyakan semuanya dari awal itu dikisahkan dari sebelum dilahirkan Rasulullah. Perjalanan-perjalanan kebesaran-kebesaran Allah dan juga tanda-tanda nanti di dalamnya tanda-tanda akan menjadi nabi. Irhasat, contoh misalnya nanti di dalam kitab Taurat atau dalam kitab Injil disebutkan bahwasanya nanti nabi akhir zaman ini tanda, yaitu di antara dua pundaknya yang qasidahnya sering kita nyanyi. Baina katifaihi alama, baina katifaihi alama, khatimar rusulil kiram, khatimar rusulil kiram. Itu disebutin lagi. Ada tanda apa di antara dua bahunya ada cap atau lambang dan logo Muhammad Rasulullah SAW, yang mana dari tanda itu tanda nubuahnya mengeluarkan wangi yang semerbak. Jadi pusat wanginya Rasulullah keluarnya dari situ. Kemudian dari keringat-keringatnya Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an darbahu ila sama. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari kandungan ibunya, baraza rafi'an darbahu ila sama, seraya tangannya mengepal kalimat dan menuju ke langit, menyimbolkan bahwa keesaannya Allah, bersaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam ulida maftunan makhulan maqtu'as surrah, dan juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan telah terhitan, makhulan dalam keadaan sudah bercelang, surah, dan hari-harinya dengan ibundanya sudah bakal ada yang lain. Ini khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kira-kira apa lagi nih Beb, mau disampaikan Beb? Udah kali ya. Terakhir kita tutup. Isyarah yang didapatkan ibunya Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Beliau berkata, in sahha ma ra'aitu fil manami fa arsulun lil anan. Kalau yang aku lihat di mimpi ini benar terjadi, fa anta arsulun lil anan. Rasulullah masih kecil, masih belum balik, maka engkau akan diutus untuk semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitulah kita, nggak cukup dengan kita hadir maulid aja, tapi bawa bekal-bekal yang baik pas kita pulang ke rumah. Ini kalau udah ke rumah, jangan mampir lagi bagi ngopi, dan ngomong ini, ngomong itu, main game sayang. Nah makanya kalau berkeluarga, bagus hadir majlis zikir, majlis ilmu, majlis maulid, pulang. Kalau mau nyari keturunan yang solehin dan solehat, pulang. Mau sebagai umur lagi, pulang langsung jima istrinya. Karena lagi mantap-mantapnya roh kita baru makan, dan insya Allah Allah karuniai nanti keturunan yang solehin dan yang soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Narju syafa'ah ya Rasulullah, narju syafa'ah ya Rasulullah, narju syafa'ah ya Rasulullah bid-din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa jami'i malaikatik wa jami'i salihin min bariyatik adida ilmik waghfir wa aghfir wa fadlik wa barik bi fadlika wa minatik. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syakiyan wa la mahruma. Allah yarham jama'ana bi fadlih wa la yu'amilna bil qisti adli bi barakatil hadi khitam rusulih Ahmad Imam al-Muttaqin Abrar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.